Ini adalah operasi yang menyakitkan sampai ke batasnya. Tanpa menggunakan anestesi, tubuhnya akan ditembus belasan jarum baja berpijar panas sampai ke tulang. Lalu cairan logam mendidih itu disuntikkan ke dalam tubuhnya. Logam ini adalah jenis paling keras yang pernah dikenal manusia. Rasa sakit yang luar biasa membuat tubuhnya gemetar tak terkendali. Hingga tetes terakhir logam itu selesai masuk. Seluruh tulangnya kini dilapisi logam menjadi sekeras baja. Namun pria itu tak mampu menahan rasa sakit dan jantungnya berhenti berdetak. Alat pemantau menunjukkan ia telah meninggal. Melihat pria yang mati karena rasa sakit itu, semua orang di sekitarnya terdiam. Namun, pria itu memiliki kemampuan penyembuhan diri dan keinginan hidup yang luar biasa. Tak lama kemudian alat itu kembali bereaksi. Kolonel sangat gembira. Ia segera memerintahkan untuk menghapus ingatan pria itu dan mengubahnya menjadi mesin pembunuh yang hanya patuh padanya. Namun setelah proses itu, indera pria itu menjadi sangat tajam. Agar tidak menjadi boneka tanpa jiwa, ia berjuang keras melawan kendali itu. Cakar baja tajam keluar menembus celah tulangnya. Sejak itu, ia dikenal dengan sebutan yang menggetarkan, Wolverine. Agen Zero langsung menembakkan senjatanya. Namun peluru kini hanyalah lelucon bagi Wolverine. Cakarnya yang diperkuat logam adamantium menjadi sangat tajam. Pintu baja setebal 2 meter terbelah seperti kertas. Tak ada lagi yang bisa menghentikan langkahnya. Tak lama kemudian, sepasang kakek nenek di lereng gunung melihat seorang pria telanjang berlari masuk ke rumah mereka. Kakek itu mengangkat senapan untuk memeriksa. Namun ia sadar pria itu tidak bermaksud jahat. Ia pun memberinya pakaian dan menampungnya dengan baik. Barulah saat itu ia sempat memperhatikan cakarnya. Ketajamannya jauh melampaui yang ia bayangkan. Tiba-tiba, dalam kekacauan yang terjadi, kamar mandi yang utuh kini sudah hancur berantakan. Namun kakek itu berhati baik. Dia sama sekali tidak marah. Bahkan menjamu dengan makanan dan minuman hangat. Saat mereka menikmati suasana hangat itu, sebuah peluru menembus dada sang nenek. Tak lama kemudian kakek pun ikut tertembak dan tewas di tempat. Penyerang itu adalah agen Zero yang berada jauh di kejauhan. Segera dua rudal meluncur deras menghampiri. Di tengah kobaran api, Wolverine keluar dengan menunggang motor dari lautan api. Menghadapi serangan gila dari musuh, Wolverine hanya bisa memutar gas dan melaju ke dalam hutan. Namun musuh sudah menyiapkan jebakan di segala arah. Satu-satunya jalan keluar pun dihadang helikopter. Melihat itu Wolverine menggunakan cakarnya untuk mengerem dan berbalik arah. Lalu menyerang musuh di belakangnya dengan satu sabetan cakar. Hampir saja berhasil menumbangkan dua sekaligus. Ia pun melompat ke kendaraan lapis baja lainnya, berniat menembak jatuh helikopter. Namun musuh lebih dulu menyerang. Wolverine memanfaatkan gelombang ledakan rudal untuk melompat tinggi. Dengan cakarnya yang tajam bak pisau baja, bilah baling-baling helikopter hancur seketika seperti kertas. Dan helikopter itu jatuh menghantam tanah. Namun agen Zero belum benar-benar mati. Wolverine pun tak berniat memberi ampun. Ia menggoreskan cakarnya hingga menyalakan bensin di tanah. Lalu pergi tanpa menoleh lagi. Akhirnya dendam kedua orang tua itu terbalaskan. Harus diakui Wolverine memang membawa nasib sial bagi orang terdekatnya. Siapapun yang dekat dengannya jarang berakhir bahagia. Sejak masa kecilnya ia sudah menyaksikan sendiri. Ayahnya ditembak mati oleh tukang kebun keluarga. Dalam kemarahan yang memuncak kekuatannya bangkit. Dengan 6 tulang tajam ia menusuk pembunuh ayahnya. Namun pembunuh itu berkata bahwa dialah ayah kandungnya. Mendengar ibunya memarahinya Wolverine tak sanggup menerima kenyataan itu. Hanya bisa berlari keluar dari rumah. Untungnya kakaknya Sabretooth selalu setia menemaninya. Mereka berdua pun pergi jauh memulai hidup pengembaraan. Sekejap 60 tahun berlalu. Ketika perang dunia pecah mereka terpaksa ikut berperang. Dengan kemampuan penyembuhan mereka yang luar biasa, keduanya menjadi prajurit tak terkalahkan di medan perang. Namun tindakan brutal tanpa kendali membuat Sabretooth tenggelam dalam nafsu membunuh. Bahkan semakin kejam dengan merampok dan memperkosa tanpa ampun. Atasan mereka yang tak tahan mencoba menghentikan namun dibunuh olehnya. Wolverine yang hidup bergantung padanya hanya bisa ikut menanggung akibat. Akhirnya keduanya dituduh sebagai pengkhianat dan dijatuhi hukuman mati. Namun setelah ditembak berkali-kali selama 2 tahun mereka tetap hidup. Kemampuan luar biasa ini menarik perhatian Kolonel Stryker, yang kemudian mengajak mereka bergabung dalam tim mutan miliknya. Demi mendapatkan kebebasan mereka tak punya pilihan lain. Namun seorang anggota tim yang banyak bicara, terus-menerus menguji kesabaran Sabretooth. Mau kubantu potong kuku kakimu?
Untung berkat Wolverine pertengkaran itu tak terjadi, karena mereka akan menjalankan misi penting. Dan agen Zero yang sempat memburu Wolverine, kini juga berada dalam tim tersebut. Ia memiliki kemampuan menembak luar biasa yang tak tertandingi. Selama masih memegang senjata, dan peluru tak habis, ia bisa menghadapi 100 musuh sekalipun tanpa gentar. Aura kuatnya membuat musuh tak berani keluar. Saat ia hendak menyiapkan senjata berat untuk serangan penuh, muncul anggota tim lain yang lebih kuat bernama Fred. Dengan tangan kosong ia menahan moncong meriam dan menghancurkan musuh seketika. Keributan besar itu membuat bos besar di atap curiga. Ketika melihat kamera pengawas ia sadar mereka sudah naik lift dan hampir sampai. Sang bos segera menekan tombol darurat, menjebak mereka di dalam lift. Saat itu si cerewet Deadpool kembali berulah. Wolverine berkata, bisakah kau diam sejenak? Deadpool bercanda bilang, kecuali kalau mulutku dijahit. Tak disangka kata-kata itu kelak jadi kenyataan. Masalah kecil seperti ini tentu bukan halangan bagi mereka. Dalam tim juga ada seseorang dengan kekuatan telekinesis. Dengan pikirannya ia dengan mudah memperbaiki lift itu. Bos besar ketakutan dan segera memerintahkan anak buahnya bersiap. Namun Deadpool sudah tak sabar menahan diri. Dengan dua pedangnya ia menangkis semua peluru dengan mudah. Bahkan memantulkannya kembali untuk membunuh musuh. Sambil beraksi ia bisa melihat situasi melalui pantulan pedangnya. Dan membuat keputusan paling tepat. Menebas peluru sekaligus menumbangkan lawan. Tak lama semua anak buah musuh mati di bawah pedangnya. Bos besar masih mencoba melawan. Namun di bawah tekanan kekuatan Ghost ia tak bisa berbuat apa-apa. Yang membuat bos besar terkejut adalah Kolonel Stryker melakukan semua ini bukan untuk menangkap atau menghukumnya, melainkan hanya ingin tahu asal-usul batu misterius itu. Kenapa tidak bilang dari awal? Stryker pun segera menuju desa yang disebutkan bos besar. Untuk menutup mulut saksi ia memerintahkan agar tak seorang pun dibiarkan hidup. Tindakan kejam ini jelas melampaui batas moral Wolverine. Setelah mencoba menghentikan ia malah melihat Sabretooth menikmati kekerasan itu. Ia tak sanggup lagi menahan amarahnya, dan memutuskan untuk meninggalkan tim. Sebenarnya beberapa anggota lain juga sependapat dengannya, sehingga tak ada yang mencoba menahan. Tahun-tahun pun berlalu, Wolverine kini menetap di Kanada. Di tempat terpencil ia bekerja sebagai penebang kayu. Meski penghasilannya kecil, kehadiran kekasihnya membuat hidupnya bahagia. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu hari Stryker datang menemuinya, dan memberitahu bahwa Sabretooth kini memburu mantan anggota tim mereka. Tim mutan yang dulu kuat kini telah hancur berantakan. Namun Wolverine sama sekali tidak tertarik. Ia hanya ingin terus hidup damai dan bahagia. Tak disangka, saat itu Sabretooth sudah mengincar kekasih Wolverine. Aroma darah bercampur dengan hawa kematian memenuhi udara, cepat menyebar di sekeliling. Wolverine yang peka langsung mencium bahaya. Mengingat perkataan Stryker ia merasa tak enak hati. Lalu segera berlari kencang menuruni gunung. Namun saat tiba ia hanya menemukan mobil kosong, dan bekas cakaran Sabretooth, serta tubuh kekasihnya yang sudah tak bernyawa. Kesedihan dan amarah meluap dalam dirinya. Ia tak mengerti bagaimana mungkin Sabretooth tega menyerangnya sendiri. Ia mengikuti jejak bau untuk menuntut balas. Namun lawannya tak menjelaskan apapun dan langsung menyerang. Wolverine yang sudah lama hidup tenang menjadi kaku dalam bertarung. Tentu ia bukan tandingan Sabretooth. Meski hatinya dipenuhi amarah itu tak banyak membantu. Ia hanya bisa pasrah menerima serangan brutal itu. Untung kemampuan penyembuhannya sangat kuat. Sulit bagi siapapun membunuhnya. Sabretooth pun tahu hal itu. Ia hanya mematahkan cakar Wolverine lalu pergi. Stryker datang dan berkata ia tahu cara agar Wolverine bisa membalas dendam. Namun ia harus menanggung rasa sakit luar biasa, yaitu melalui eksperimen logam adamantium. Itulah awal dari kisah di bagian pembuka. Demi membalas dendam Wolverine segera mencari Sabretooth. Ia mengemudi menuju Las Vegas untuk meminta bantuan dari mantan rekan timnya Ghost dan Fred. Kini Fred telah berubah menjadi pria gemuk seberat 2 ton. Belum sempat Wolverine menjelaskan tujuannya, ia sudah terpental oleh tubuh besar Fred. Tampaknya untuk mendapat bantuannya Wolverine harus menaklukkannya dulu. Namun tubuh gemuk Fred begitu keras, seperti tembok baja yang sulit digoyahkan. Fred yang terlalu percaya diri bahkan menyerang dengan kepala. Namun benturan itu justru membuatnya pingsan. Wolverine pun menemukan kelemahannya. Ia melompat dan menghantam dengan siku hingga Fred kalah total. Kali ini Fred tak bisa lagi melawan. Fred pun akhirnya membuka sedikit rahasia. Setelah Wolverine meninggalkan tim,
Para anggota mulai menyesali perbuatan mereka dan ikut mengundurkan diri. Hanya Sabretooth yang tetap menikmati pembunuhan. Ia terus bekerja untuk Striker menangkap mutan dari seluruh dunia, dan menahan mereka di sebuah pulau kecil, untuk menjalankan eksperimen rahasia. Lokasi pulau itu hanya diketahui oleh satu orang, yaitu Gambit yang baru saja melarikan diri dari sana. Untuk mendapat informasi lebih lanjut, Wolverine dan Ghost pergi menemui Gambit. Mereka menemukannya di kasino tempat ia biasa bermain. Untuk berjaga-jaga, Ghost menunggu di pintu belakang. Namun tiba-tiba ia melihat sosok Sabretooth. Karena terlalu percaya diri dengan kemampuan teleportasinya, ia mengira tak banyak orang di dunia yang bisa membunuhnya. Sayangnya Sabretooth sudah mengetahui kelemahannya. Saat ia berpindah, Sabretooth langsung mencengkeram tulang punggungnya, membuat tubuhnya lumpuh total, dan akhirnya ia tewas di tangan Sabretooth. Sabretooth segera mengekstrak gen miliknya. Saat hendak pergi, ia melihat Wolverine yang terlempar keluar oleh Gambit. Begitu melihat Sabretooth, amarah Wolverine langsung meledak. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Dengan kekuatan logam adamantium, kekuatannya melonjak drastis. Ia menghajar Sabretooth hingga tak berdaya. Ketika hendak membunuhnya habis-habisan, Gambit tiba-tiba turun dari atas dan mengacaukan semuanya. Sabretooth memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Wolverine baru hendak mengejar namun dipukul oleh tongkat Gambit. Hal itu membuat Wolverine makin marah. Ia memotong tongkat itu dengan satu tebasan cakarnya. Gambit yang sadar situasi tak berpihak padanya mencoba melarikan diri. Namun Wolverine masih membutuhkannya untuk menunjukkan lokasi pulau. Jadi ia tak akan membiarkannya pergi. Ketika Gambit tak punya jalan keluar, Wolverine menangkapnya dan menjelaskan dengan tenang. Barulah Gambit sadar bahwa Wolverine bukan musuhnya. Ia pun membawa Wolverine dengan pesawatnya menuju markas eksperimen di pulau itu. Namun Striker sama sekali tak terkejut dengan kedatangannya, karena semuanya sudah berada dalam kendalinya. Saat itu Wolverine terkejut melihat kekasihnya yang sudah mati tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia terpaku tak percaya. Ternyata kekasihnya adalah mata-mata yang ditanam Striker bernama Silver Fox. Ia menggunakan kemampuan mengendalikan pikiran untuk membuat Wolverine jatuh cinta padanya. Dan ketika hubungan mereka sedang hangat-hangatnya, ia berpura-pura mati dibunuh oleh Sabretooth. Dengan alasan balas dendam agar Wolverine mau ikut eksperimen. Striker bermaksud mengubah Wolverine menjadi mesin pembunuh yang tunduk padanya. Namun rencana itu gagal. Tujuan lain adalah mengekstrak gen penyembuhan Wolverine untuk menciptakan mutan super. Mengetahui kebenaran itu, Wolverine hancur dan meninggalkan markas. Tanpa sadar Silver Fox sebenarnya juga benar-benar mencintainya. Namun Striker menyandera adiknya yang bernama Emma Frost, sehingga ia terpaksa menuruti perintahnya. Ia berharap kepatuhannya bisa membuat Striker membebaskan adiknya. Namun ternyata Striker tidak menepati janji, bahkan memerintahkan Sabretooth membunuhnya. Saat hendak pergi, Wolverine mendengar jeritan Silver Fox. Ia tak tega mengabaikannya, dan segera kembali untuk bertarung mati-matian dengan Sabretooth. Namun kini Sabretooth bukan lagi lawannya. Beberapa serangan saja sudah membuatnya kewalahan. Namun Wolverine tak sampai hati membunuhnya, karena bagaimanapun mereka bukan musuh sejati. Silver Fox lalu menjelaskan alasannya melakukan semua itu. Ia tak berharap dimaafkan, hanya ingin Wolverine menolong adiknya demi masa lalu mereka. Untuk menyelamatkan Emma Frost, Wolverine akhirnya menyetujui permintaannya. Namun ketika tiba di tempat itu, ia terkejut dengan pemandangan yang ada. Karena di sana banyak mutan ditahan, termasuk anak-anak kecil yang belum dewasa. Nasib mereka sudah bisa ditebak. Tanpa ragu sedikit pun Wolverine pun bertindak. Wolverine segera membebaskan semua mutan yang ditahan. Kolonel Striker menyadari situasi mulai tak terkendali. Tanpa pikir panjang, ia melepaskan mutan super yang belum sempurna. Dan orang itu adalah Deadpool yang ikut eksperimen karena penyakit kankernya. Striker bahkan menjahit mulutnya untuk menutupi kelemahan terbesarnya. Melihat itu, Wolverine menyuruh Silver Fox membawa para mutan pergi dulu. Sementara ia sendiri bertahan di belakang. Namun kini Deadpool jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Selain gesit dan kuat, kini ia memiliki banyak kekuatan gabungan, termasuk kemampuan penyembuhan yang melampaui Wolverine. Untuk memberi waktu anak-anak melarikan diri, Wolverine sengaja naik ke tempat tinggi dan memancingnya. Namun Deadpool juga memiliki kemampuan teleportasi milik Ghost. Akhirnya Wolverine terpaksa melawan secara langsung. Ia segera kalah dan dadanya tertembus pedang Deadpool. Striker yang mengendalikannya dari jauh segera memerintahkan pemenggalan kepala.
Di detik terakhir Sabretooth muncul menyelamatkan Wolverine. Sulit membedakan apakah ia kini teman atau musuh. Keduanya baru saja berdiri tegak ketika Deadpool kembali menyerang. Menghadapi lawan secepat itu, bahkan dua bersaudara itu kewalahan meski bekerja sama. Akhirnya Sabretooth berhasil menangkapnya berkat refleks cepatnya. Namun Deadpool teleportasi ke platform lain, lalu menembakkan sinar laser dari matanya. Wolverine menangkisnya dengan cakarnya, dan memantulkan energi itu kembali padanya. Sabretooth langsung menyerang dari sisi lain. Namun Deadpool sudah siap dan menendangnya menjauh. Ia lalu teleportasi lagi dan menyerang Sabretooth dari kejauhan. Melihat celah itu Wolverine berlari ke belakang Deadpool, dan menebas kepalanya dengan satu serangan. Ia lalu menendang kepala itu agar terpisah dari tubuhnya. Namun kepala yang terpotong berputar di udara memancarkan energi, menyebabkan seluruh bangunan runtuh. Mereka harus segera melarikan diri, kalau tidak semuanya akan terkubur. Waktu tinggal sedikit, mereka harus cepat pergi. Sabretooth mengucap selamat tinggal singkat lalu pergi lebih dulu. Sementara Wolverine di antara reruntuhan, menemukan Silver Fox yang terluka parah demi melindungi anak-anak. Ia mengira segalanya telah berakhir, dan ia bisa kembali ke kehidupan damai seperti dulu. Namun Kolonel Stryker tiba-tiba menembaknya dengan peluru adamantium. Wolverine berusaha menahan tembakan dan mengakhiri hidup Stryker. Namun ia meremehkan kekuatan peluru itu. Peluru menembus kepalanya membuatnya langsung tak sadarkan diri. Stryker memastikan dengan menembakkan dua peluru lagi ke kepalanya. Lalu ia bersiap membunuh Silver Fox. Dalam kesombongannya ia lupa kemampuan Silver Fox, yaitu kendali pikiran. Silver Fox bisa saja memerintahnya untuk mengakhiri hidup sendiri. Namun ia merasa itu terlalu mudah baginya. Jadi ia memerintahkannya berjalan ke arah barat terus-menerus, sampai akhir hayatnya. Tak lama kemudian otak Wolverine pulih berkat kemampuan penyembuhan. Namun luka itu membuatnya kehilangan seluruh ingatan. Menatap Silver Fox yang kini membeku, ia hanya merasakan kesedihan yang tak ia pahami. Tanpa tahu apa yang terjadi ia pun berbalik dan pergi. Sementara anak-anak yang berhasil lolos dari penjara Stryker, akhirnya ditemukan dan diselamatkan oleh Profesor X Charles. Dan dari sinilah kisah seri X-Men pun resmi dimulai.